Oke guys, jadi hari ini aku pengen share karena aku udah genap 1 bulan di Australia. Nah, aku pengen sharing tentang pengalaman aku, culture shock pertama kali aku kesini dan udah aku temukan selama 1 bulan ini di Australia. Nah, oke, kita sekarang langsung aja karena sekarang aku bakalan pergi. Jadi ini bakalan short video kayak gitu. Nah, untuk penjelasan-penjelasannya kalian bisa tanya lebih detail di kolom komentar, oke? Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Oke, jadi yang pertama yaitu drinking able tap water. Nah, jadi pas pertama kali kesini itu, aku sebenarnya udah tahu karena udah cari info dulu di Indonesia. Tapi karena memang badan aku itu reaksi terhadap makanan atau minuman yang baru itu mudah banget gitu ya. Jadi bereaksi banget gitu kan. Jadi akhirnya aku pengen sharing. Nah, jadi teman-teman waktu pertama kali kesini itu shock dengan minum di keran kayak gitu. Jadi di Australia ini disediakan banyak keran di mana-mana dan kalian itu boleh minum langsung di keran tersebut karena itu sudah bersih, airnya sudah terjamin. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman bisa langsung minum. Jadi kemana-mana teman-teman bisa bawa botol minum sendiri seperti itu karena airnya itu memang bersih banget kayak gitu teman-teman, nggak usah khawatir. Nah, untuk yang case-nya kayak aku pertama kali kesini minum di keran sama seperti itu. Awalnya ragu-ragu karena memang sempet semalaman itu sakit perut kayak gitu. Tapi aku juga nggak yakin itu dari airnya, mungkin juga dari cuaca ataupun memang dari makanan-makanan lain kayak gitu. Tapi itu dia shock culture yang pertama, yaitu drinking able tap water atau minum air langsung di keran kayak gitu. Oke, yang kedua yaitu toilet paper. Jadi si toilet paper ini guys, aku waktu itu sempet ditegur karena kalau misalkan di Indonesia kita setelah buang air besar atau buang air kecil, kita kan biasanya pakai buang si toilet papernya itu ke tong sampah. Nah, ternyata di Australia ini karena kita nggak pakai air untuk ceboknya, untuk itunya bersih-bersihinnya, jadi kita langsung pakai toilet paper dan toilet papernya itu harus langsung dimasukkan ke WC, ke toiletnya kayak gitu, ke si toiletnya kayak gitu, langsung di flush. Dan itu tuh it doesn't matter, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan bikin stuck ataupun mampet kayak gitu kayak di Indo, karena itu sudah terbiasa. Bahkan kalau misalkan kalian buang ke tong sampah itu kalian berpotensi untuk dimarahi justru ya, karena waktu itu saya pernah di toilet umum bandara kalau nggak salah pertama kali karena nggak tahu, jadi saya kena teguran, harusnya itu tuh di flush langsung di toiletnya kayak gitu. Itu dia shock culture yang kedua, yaitu toilet paper. Oke, dan yang ketiga yaitu ini hal baik banget karena happy banget bisa tahu, bisa akhirnya tahu sebenarnya seperti apa orang Australia. Jadi orang-orang Australia itu ternyata ramah-ramah banget, baik-baik banget. Karena sebelum kesini itu tuh ngedenger dari orang, terus lagi dari temen, dari media, adalah beberapa hal yang memang aku dengar gitu kan dari beberapa orang yang sempet kesini, katanya rasis lah dan lain sebagainya. Tapi ternyata pas kesini dan experience langsung, bener-bener ramah. Bahkan kalau misalkan mereka itu apa sih namanya, habis tap di bus, itu tuh bener-bener kayak say thank you, terus lagi mereka itu offering help ke kita, jadi mereka bakalan ngasih bantuan dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya gak usah khawatir, kalau ke Australia orang-orangnya itu ramah-ramah banget. Kalau misalkan di Indo terbiasa menghadapi orang-orang ramah, di sini lebih ramah-ramah lagi dan sopan. Oke, yang keempat adalah pejalan kaki seperti raja. Jadi di sini itu bener-bener kalau misalkan ada yang mau lewat zebra cross, itu mobil itu langsung stop atau mengutamakan yang pejalan kaki dulu. Waktu itu aku ke shopping center. Di shopping center itu biasanya dari parkiran mau menuju shopping centernya itu ada zebra cross untuk nyebrang kayak gitu, dan mereka bener-bener berhenti udah dari jauh-jauh kayak gitu, dan mereka tahu kalau misalnya ada yang nyebrang pasti mereka mendahulukan yang pejalan kaki dulu. Dan di jalan pun di lampu merah di mana pokoknya pasti mereka berhenti
kayak gitu. Jadi mengutamakan pejalan kaki. Pokoknya kalau misalkan kesini di jalan itu bener-bener kayak kalian atau kita itu sebagai pejalan kaki sebagai raja, jadi diutamakan. Jadi kita dulu dan mereka akan berhenti kayak gitu. Kalau misalkan si zebra crossing itu nggak ada lampu merahnya kayak gitu. Kalau misalkan ada lampu merahnya kan emang pasti ya mereka berhenti karena harus berhenti. Tapi kalaupun misalkan nggak ada lampu merahnya dan mereka melihat bahwa kita akan menyeberang jalan, mereka pasti berhenti dan mengutamakan kita sebagai penyeberang jalan. Oke, dan sekarang yang kelima. Nah, bakalan yang terakhir di part 1 ini karena aku bakalan pergi. Jadi yang kelima adalah menggunakan seat belt. Jadi kalau misalkan teman-teman naik Uber, naik kendaraan umum ataupun diantar temen, pokoknya seat belt itu wajib. Mau teman-teman mau ada di depan, mau di belakang, pokoknya seat belt harus selalu digunakan. Kalau enggak, itu tuh mobilnya itu bunyi kayak ada sensornya kayak gitu, dan itu tuh si pengemudinya itu pasti berhenti dulu untuk make sure bahwa seat beltnya itu sudah terpasang dengan benar kayak gitu. Jadi jangan lupa kalau misalkan ke Australia, teman-teman naik Uber ataupun naik kendaraan umum atau dijemput, seat beltnya ya harus digunakan meskipun teman-teman penumpang paling belakang kayak gitu. Jadi harus menggunakan seat belt dengan baik dan benar kayak gitu teman-teman. Kalau enggak, dendanya lumayan besar, sekitar $800, which means kalau misalkan Indo itu 8 jutaan kayak gitu. Jadi harus hati-hati dan harus gunakan seat beltnya, jangan lupa ya teman-teman. Nah itu dia shock culture di Australia. Nanti bakalan ada next partnya karena sekarang mau pergi dulu. Jadi see you on next video guys, bye bye, thank you for watching.